Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan bahasan kita sesi kedua, akuntansi biaya dan pengertian biaya. Mudah-mudahan video ini atau materi ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa jurusan akuntansi dan manajemen. Kita lanjutkan tentang pembahasan metode pengumpulan biaya dalam akuntansi biaya. Metode pengumpulan biaya. Dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam mengelola bahan baku menjadi produk. Biaya non-produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi, seperti kegiatan pemasaran, kegiatan administrasi, dan umumnya. Berarti ada dua kelompok di dalam mengumpulkan biaya itu, ada biaya produksi, biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang terkait dengan pengolahan bahan baku menjadi produksi, sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi, misalnya untuk pemasaran penjualan, pemasaran promosi, kegiatan administrasi, atau administrasi yang ada di dalam perusahaan. Biaya produksi membentuk kos produksi yang digunakan untuk menghitung kos produk jadi dan kos produk pada akhir periode dalam proses. Biaya non-produksi ditambahkan pada kos produksi untuk menghitung total produksi. Pengumpulan biaya produksi sangat ditentukan oleh cara mengumpulkan produksi. Nah, menentukan biaya produksi itu ditentukan bagaimana kita metode yang kita pakai untuk mengumpulkan biaya produksi. Nah, ada cara secara garis besar. Cara memproduksi dapat dibagi menjadi dua macam, produksi atas dasar pesanan dan produksi atas masa. Ini gambar pengumpulan biaya produksi. Ini adalah merupakan suatu pabrikasi bukan perusahaan dagang, tapi adalah bahan pabrikasi atau manufacturing. Dengan cara pesanan. Ini digambarkan dengan sebuah pesawat. Pesawat itu tidak pernah diproduksi secara massal, tapi hanya diproduksi berdasarkan pesanan. Kalau orang memesan pesawat IPTN, dia harus mau jenis tipe apa, tidak diproduksi sekaligus. Harga pokok pesanan, job order costing metode, sering disebut job order. Yang secara massal itu adalah kayak jam, harga pokok proses atau harga pokok proses cost metode. Nah, ini bisa pakaian perusahaan pakaian, bukan pakaian mode teman-teman, tapi memproduksi mobil lah. Semua Toyota Innova diproduksi sekaligus 200-400 unit, bukan berdasarkan pesanan orang per orang. Nah, inilah namanya proses harga pokok proses Nah, perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan melaksanakan pengolahan produknya atas dasar pesanan yang diterima dari luar. Contohnya perusahaan pencetakan, perusahaan mebel, perusahaan dok kapal. Perusahaan yang memproduksi berdasarkan produk massa melaksanakan pengolahan produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dia memproduksi bukan berdasarkan pesanan, tapi untuk memenuhi isi gudangnya, kayak perusahaan semen, karena stok yang untuk penjualannya udah berkurang, atau stok adalah untuk berjaga-jaga. Pupuk, makanan, ternak, bumbu masak, dan tekstil itu biasa diproduksi secara massal, bukan berdasarkan pesanan. Kalau perusahaan kapal berdasarkan pesanan, pesawat berdasarkan pesanan. Dan perusahaan pesanan itu, metode harga pokok pesanan, job order costing, itu biasanya kalau di kehidupan kita sehari-hari adalah kayak orang pesan cateringnya. Itu berdasarkan pesanan berapa box yang harus dibuat dan berapa box yang harus dibuat oleh si pembuat cateringnya. Atau pakaian yang menjahit kayak mode mode rumah mode, kita memesan pakaian yang model corak pengantin kayak apa, batik kayak apa. Biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan kos produk persatuan dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi
untuk pesan tersebut dengan jumlah satu produk dalam pesanan. Bisa dalam orang memesan 10, dihitung itu biaya semua yang dikeluarkan untuk memproduksi 10 unit itu, nanti setelah ditotal baru dibagi dengan 10 unit yang dipesan. Itulah cara menghitung harga pokok job order costing. Nah, metode harga pokok proses cost metode, biaya diproduksi dikumpulkan untuk periode tertentu, misalnya 1 bulan, 1 semester, triwulan, atau 2 bulan ya. Produk persatuan produk dihasilkan dalam metode tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produk tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam satu periode itu. Misalnya diproduksi hari ini 50, besok 50, nanti 1 bulan disatukan jumlah biayanya baru dibagi dengan total produksinya. Nah, kita udah bahas metode pengumpulan biaya. Selanjutnya metode penentuan harga pokok. Metode penentuan biaya produksi adalah cara menghitung unsur-unsur biaya ke dalam biaya produksi. Kita kembali menggambarkan penentuan biaya produksi. Yang pertama, kita bisa menghitung secara full costing, full, semua, total ya. Kedua adalah variable costing. Itu berdasarkan biaya yang sesuai dengan tingkat aktivitasnya. Full costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap, yang sifatnya variabel maupun tetap. Makanya di dalam full costing itu biaya akan dimasukkan semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, dan biaya variabel, overhead variabel, dan jumlah biaya di total menjadi jumlah biaya produksi. Inilah metode penentuan harga pokok produksi full costing. Ini terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP tetap, biaya overhead pabrik. Disebut dengan prima cost, biaya bahan baku dan tenaga kerja prima cost. Nanti biaya tenaga kerja langsung dan BOP tetap dan BOP variabel disebut dengan biaya konversi. Konversi maksud di sini adalah kalau ini adalah biaya utama, antara biaya tenaga kerja dan bahan baku adalah biaya utama, dan biaya konversi ini adalah tenaga kerja. Yang merubah konversi itu adalah biaya yang dapat merubah bahan baku menjadi barang jadi. Setelah itu, inilah yang menjadi harga pokok produksi. Nanti ditambah dengan biaya periodik, biaya yang dikeluarkan dalam satu periode, biaya administrasi umum dan biaya pemasaran. Dapatlah harga pokok produksinya. Biaya variabel merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Kenapa biaya tenaga kerja langsung masuk? Karena biaya tenaga kerja langsung itu akan berubah sesuai dengan aktivitas. Kalau dia produksi 5, biaya juga dihitung sebesar 5. Kalau biayanya 20, dia akan dikali tarif biaya langsung tenaga kerja itu sebesar yang aktivitasnya, dan biaya overhead pabrik variabel yang berubah sesuai dengan aktivitas daripada kegiatan. Nah, biaya produksi variabel, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan dijumlah menjadi total biaya produksi. Biaya yang sifatnya variabel saja yang masuk ke dalam harga pokok penentuan biaya produksi dengan variabel. Ini contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, yang tetap masuk ke biaya periodik ya. Dan harga pokoknya hanya biaya variabel, bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel. Biaya umum, biaya administrasi variabel, biaya tetap, biaya
BOP tetap, biaya administrasi tetap, biaya pemasaran tetap, masuk ke biaya periodik. Inilah harga pokok produknya. Nah, membandingkan laba rugi perusahaan dengan perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur, kegiatan perusahaan dagang merupakan pembelian barang dagang dari perusahaan lain dan menjual barang dengan harga pokok langsung. Perusahaan dagang tidak melakukan proses terhadap barang dagangan yang dibeli. Dia tidak memproses lagi. Barang udah jadi dan siap untuk dijual. Menjalankan usaha, perusahaan dagang mengeluarkan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dagangannya, mengeluarkan biaya administrasi dan biaya pemasaran. Dia hanya mengeluarkan uang untuk sumber ekonominya untuk membeli barang. Setelah barang dibeli, dia hanya mengeluarkan biaya administrasi pemasaran, biaya administrasi umum, dan biaya pemasaran tadi. Nah, pengorbanan yang disajikan dalam rugi laba ada 3 golongan. Dalam perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur nanti ya. Tanpa rugi labanya kita membandingkan antara perusahaan dagang dan perusahaan manufacturing. Pengorbanan pertama adalah memperoleh barang dari perusahaan lain dikelompokkan dengan kos penjualan. Dia akan dikelompokkan. Kalau pengorbanan yang pertama kita keluarkan untuk menghasilkan barang tadi dengan cara membeli, itu disebut kos penjualan. Pengorbanan kedua untuk kegiatan pemasaran disebut dengan biaya pemasaran, dikelompokkan ke biaya pemasaran. Pengorbanan yang ketiga selain barang dagangan, peroleh barang dagang dan pemasaran barang dagangan dikelompokkan biaya administrasi umum. Ya, ini contoh laporan keuangannya. Kelihatan kos penjualan, persediaan awal barang dagangan ditambah pembelian dikurang persediaan barang dagang akhir, dan dapatlah harga pokok penjualan. Sebenarnya kos penjualan itu ada harga pokok penjualan ya. Nanti ada biaya-biaya umumnya dan biaya-biaya lainnya. Nah, untuk perusahaan manufacturing, kegiatan perusahaan manufacturing terdiri dari penggolongan bahan baku menjadi barang jadi, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Pengolahan bahan baku memerlukan pengorbanan sumber ekonomi, pengorbanan bahan baku, pengorbanan jasa tenaga kerja, pengorbanan jasa fasilitas ya. Untuk memasarkan produk jadi yang dihasilkan memerlukan pengorbanan sumber ekonomi. Nah, penggolongan pengorbanan sumber ekonomi disajikan dalam laporan keuangan itu dikelompokkan dalam 3 golongan. Pengorbanan untuk mengolah bahan baku disebut kelompokkan dengan biaya produksi, dirinci dari bahan baku, bahan tenaga kerja, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pengorbanan untuk kegiatan pemasaran dikelompokkan ke dalam biaya pemasaran. Pengorbanan selain produksi dan pemasaran dikelompokkan ke biaya administrasi dan umum. Ini contohnya, persediaan di sini adalah persediaan barang jadi awal, ditambah dengan proses produksi. Nanti dapat persediaan akhir dalam proses, dapat persediaan akhir barang jadi, dapatlah harga pokok produksi awalnya, setelah itu baru dapat harga pokok penjualan, dapatlah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi yang lagi belajar di Universitas jurusan akuntansi, khususnya membahas tentang akuntansi biaya. Jangan lupa like, berikan subscribe, dan bunyikan lonceng, dan beri komen, dan tunggu video berikutnya tentang pembahasan akuntansi biaya lainnya, materi lainnya. Oke teman-teman, terima kasih. Thank you for watching.